Yang terakhir adalah tetap para calon ini kalaulah memang untuk kepentingan rakyat Garut apapun itu, jadi ketika tidak jadi bupati ada mainkanlah di luar sistemnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi bersama saya Dadang Sugiarto di Jejak Si Batu edisi podcast. Di kesempatan ini, alhamdulillah saya sudah kehadiran narasumber kita. Beliau ini seorang aktivis, akademisi, profesionalis, dan hari ini kita akan membahas tentang seputar kos politik di Pilkada Kabupaten Garut. Dan di saya sudah hadir beliau, kita sapa Pak Dr. Indra Firmansyah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Sudah lama ya Pak? Sudah lama ya. Ini kita baru berjumpa lagi ya. Pak ya. Kesempatan yang ketiga kali ya Pak. Keempat kali. Alhamdulillah hari ini sahabat Jejak Si Batu, Pak Dokter bisa hadir lagi di studio kami. Nah hari ini kita akan membahas tentang kos politik di Pilkada 2024-2029. Ini menurut Bapak seperti apa sih Pak kos politik? Karena kan saya dengar juga untuk kos politik di Pilkada Garut ini cukup ramai juga nih Pak. Menurut Bapak gimana nih Pak? Baik ya, menarik sekali. Karena mungkin saya juga salah satu pelaku kemarin ya yang mau nyalon. Pelaku ya Pak ya? Ya, terus memang hal yang menarik bicara cost of politik. Ya. Jadi kalau saya gambarkan ternyata dalam pemilu itu ada 3 hal ya. 3 hal. Pertama mahar politik. Ada mahar politik. Yang kedua kos politik. Kos politik. Yang ketiga logistik. Oh logistik. Logistik. Itu 3 ini memang suatu sudah patokan pasti itu Pak. Kalau saya kembali berdasarkan pengalaman saya itu pasti ya. Pasti ya? Pasti ya. Ya. Ada mahar, ada kos politik, ada logistik. Ada logistik. Seperti apa itu Pak? Baik ya. Mau tidak mau ketika kita berpikir dari partai ya. Betul. Itu pasti ada namanya mahar politik. Mahar. Pasti ada mahar yang harus kita bayar ke partai atau sebaliknya. Betul. Partai meminang. Nah itu menjadi sesuatu yang menarik ya. Betul. Ketika kita tidak punya kompetensi, hanya punya uang dan lain-lain, paling kita memahar partai. Memahar partai. Gitu kan? Memang itu kalau mahar itu di semua politik yang ada di Kabupaten Garut itu seperti itu Pak. Kalau saya lihat mungkin secara kasat mata tidak terlihat ya. Ya, tapi kalau udah praktek pasti ada gitu, ada aja. Gitu. Ada aja berarti. Ada maharnya. Termasuk Bapak kemarin pelaku ya? Ada. Makanya saya tahu begini ya ternyata ya. Tidak ada yang lillahi ta'ala, tidak ada yang ikhlas ternyata. Ya karena kita hanya bicara konseptual, kompetensi, ternyata ujung-ujungnya ada yang namanya dikembalikan ke mahar politik dan mahar politik itu didampingi oleh cost of politik. Itu menariknya. Ketika kita misalkan Bapak nih, kemarin kan kalau saya dengar juga Bapak menjadi sebagai bakal calon bupati. Tetapi di dalam hal ini mungkin Bapak juga karena di sana ada mahar politik, dilamar oleh partai politik ke Bapak, itu menurut Bapak sendiri bagaimana Pak? Apakah sementara konsep-konsep yang Bapak, pemikiran Bapak, ide dan segala macam itu menurut saya bagus. Menurut Bapak ini apa terjegal atau gimana Pak? Menariknya begini ya, karena masyarakat kita terutama orang partai kebanyakan berpikir transaksional. Ini kan pesta 5 tahun sekali. Betul. Itu ya, yang tidak kita hindari itu di pemikiran mereka. Tapi mungkin kalau pengurus partai berpikir 5 tahun ke depan bagaimana mengembangkan partai. Misalkan contoh ada partai kemarin 5 kursi turun jadi 3, bahkan 2, itu sih dipikirkan gitu. Bukan bicara kos politik aja terus, tidak. Berarti itu menurun Pak ya? Menurun. Ada yang seperti saya lihat ada beberapa partai yang menurun kursinya. Harusnya berpikir kasihlah peluang bagi orang yang punya kompeten untuk bisa masuk ke situ gitu. Supaya ke depan bisa menaikkan lagi gitu. Betul. Ya, secara elektabilitasnya, popularitas. Betul. Karena kalau misalkan semua harus dengan cost of politik, maharnya,
Kan begitu masalahnya. Sedangkan cost of politik itu biaya yang dikeluarkan ketika kita berpolitik. Nah, dan itu yang luar biasa saya katakan. Ketika partai menawarkan sekian puluh sekian puluh kata saya buat apa gitu. Itu pernah kemarin dilakukan sama apa, Pak? Ada beberapa. Ya? Tapi itu Pak, tapi itu mahar politik dengan cost politik beda nggak Pak? Beda. Nah, di sini nih, mahar politik itu ketika partai melamar kita sebagai yang punya kompeten mungkin murah. Karena partai membutuhkan kita. Betul. Yang punya. Tapi ketika kita mau ke partai, otomatis tetap aja ngasih mahar. Betul. Dan biaya ditentukan partai biasanya seperti itu. Ditentukan sama partai. Tidak sama kita. Enggak, partai. Mengapa Indra kalau mau ke daerah sekian gitu. Nah, itu ketika mahar politik. Tapi kalau kita dipinang oleh partai mungkin bagaimana saya? Oh iya, saya punya segini gimana? Ya udah, tinggal gitu aja gitu. Nah, sementara cost politik itu memang harus kita keluarkan. Cuman harus rasional. Ya, itu aja kalau saya. Kalau sekarang tidak rasional, Pak? Menurut Bapak? Karena rata-rata mereka mematok di atas 10 M. Itu kan tidak rasional, belum tentu menang gitu artinya. Dan tapi kalau bagi orang yang gambling, Pak, artinya dia gambling itu kan. Menang nggak menang kita gambling. Tapi kan satu sisi juga harus diperhatikan juga, Pak, bagi mereka yang punya kompetensi yang mumpuni, ya mungkin seperti Bapak nih, mumpuni. Itu kan menurut saya apakah ini menjadikan sebuah penjagalan? Mungkin secara tidak langsung bukan penjagalan. Apa nih? Karena mereka kembali lagi ada biaya mungkin kemarin-kemarin dikeluarkan oleh partai dan harus balik lagi. Itu sih kalau saya lihatnya ya. Tapi kalau memang partai sendiri punya komitmen dalam arti mau membangun Garut ini secara konsisten, ya tidak harus bicara uang lah. Karena dengan misalkan nanti ada calon yang punya kompeten, secara tidak langsung masyarakat akan rasional. Cuman masalahnya di sini masyarakatnya ternyata kalau saya analisis. Mohon maaf, karena masyarakat Garut itu masih taraf kemiskinannya tinggi, masih butuh uang. Makanya kos politik itu tidak bisa dihindari. Betul. Nah, bagaimana caranya supaya ke depan itu kos politik tidak jadi sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang menjadi menakutkan ini bagaimana gitu kan. Nah, akhirnya makanya butuh pemimpin yang akan merubah Garut secara berkala lah gitu ya. Yang pertama harus kemiskinan itu diturunkan, pengangguran itu diturunkan. Kemiskinan di Kabupaten Garut itu sekarang menurut Anda meningkat, Pak? Meningkat kalau secara aturan itu Garut termasuk kota termiskin di Jawa Barat. Termasuk IPM-nya juga paling rendah gitu ya. Dan itu harus jadi pemikiran para calon pemimpin ke depan. Karena itulah indikator yang bisa kita mengedukasi ke depan gitu. Ketika para masyarakat sudah makmur, sudah sejahtera, menurut saya money politik tidak laku. Money politik tidak laku. Mereka berpikir ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Bukan begitu, karena sudah sejahtera. Betul. Dan tidak ada si masyarakat merasa ketika di sawer ya itu aduh karunya gitu kan ada begitu mereka itu aduh udah milih ini gimana ya, padahal kalau menurut saya antara suap dan menyuap sama ahli neraka kan begitu. Betul. Kalau pakai aturan seperti itu gitu. Betul. Jadi kembalikan bagaimana mengedukasi. Dan pos politik di sini luar biasa karena begini, pos politik nanti kita breakdown ada yang namanya logistik. Moga Skincare adalah solusi perawatan kulit sehat dan bercahaya. Jangan lupa untuk perawatan pakai Moga Skincare. Itu dia logistik. Setelah ada mahar, ada kos, barulah ke logistik. Itu beda lagi, Pak. Beda lagi ternyata. Saya udah mengkaji ya. Logistik itu kalau bahasa ekonomi itu kemampuan ya dalam mempersiapkan untuk melakukan kegiatan itu. Logistiknya berapa? Dan yang luar biasa di Garut itu kos politik logistik itu berdampingan dan beririsannya kuat gitu. Kos logistik logistik segini itu kos logistik tidak jauh dari logistik. Misal Pak, kita misalkan Bapak kita melamar ke perusahaan ke partai politik.
partai politik menentukan, Pak, ini harus ada sekian untuk mahalnya 10 miliar. Betul. Kemudian untuk kos politiknya juga 10 miliar. Kemudian juga untuk logisnya 10 miliar. Apa seperti itu? Tidak, Pak. Jadi Coba, menariknya gimana? Contoh mahal politik itu 10M. Oke. Ya, kos politik itu di luar mahal. Di luar mahal. Di luar mahal. Karena kos politik itu nanti ada biaya operasional, Pak. Oke. Untuk bikin baliho, bikin Betul. apa itu namanya kos politik. Betul. Untuk misalnya ke cabang-cabang PAC, Apa itu disetor ke partai politik atau diri kita sendiri? diri kita sendiri. Oh. Mahal itu sudah clear ya. Mahal Ada itu yang sudah langsung kita- ke setor ke partai lah. Nah, kalau kos politik kita yang harus mempersiapkan biaya-biaya apa yang kita keluarkan. Baliho lah, sosialisasi itu dikeluarkan oleh calon. Nah, ada lagi logistiknya. Berarti akumulasi dari kos politik plus mahal politik. Jadi ketika Tapi kan Pak, satu sisi antara calon yang A1 dan A2-nya itu kan nanti ada sebuah komitmen perjanjian bahwa ini misalkan kos politiknya untuk wakil sekian, untuk bupatinya sekian. Apa misalkan seperti itu dibagi-bagi atau bagaimana, Pak? Nah, ini nih contoh misalkan kita bicara contoh satu partai dengan satu partai yang lain. Oke. Partai yang satu mungkin tadi ada misalkan 6 kursi atau 7 kursi. Oke. Bupatinya, wakil bupati kan tetap harus memenuhi 10 kursi. Betul. Berarti cari yang 4 atau 5 ya, 4-5 kursi ya. memenuhi. Nah, nanti bicara misalkan mahalnya itu kan udah dua-duanya udah melalui mahal ketika dicalonkan oleh partai kan begitu ya. Karena sudah ngasih mahal dulu kan. Betul. Nah, udah gitu kita bicara kosnya, kos politiknya. Berarti masing-masing harus punya logistik kan begitu ya. Kan itu ada standarnya, Pak. Misalkan ini wakil bupatinya harus kosnya segini. Contoh Ini, gini Pak, saya ilustrasi. Untuk menang di Garut 100M misalkan. 100M. Misalkan. Oke. Nah, otomatis si bupati itu kalau lah misalkan dia mungkin punya 60M. Otomatis pendampingnya bupati 40M. 40M. Nah, itu kos politiknya. Otomatis di antara bupati dan wakil bupati harus punya logistik. Betul. Memenuhi 100M tadi gitu. Bupatinya 70, wakil bupati mungkin 30 atau gimana pun nanti. Atau 50-50 seperti apa ya, dikembalikan lagi. Jadi ketika misalkan kita sebelum masuk ke mahal atau kos politik, saya tanya, Pak Indra punya logistik berapa? Karena yang jadi acuannya dari logistiknya dulu. Punya persiapan dana berapa? Misalkan saya nggak bohong lah gitu ya, punyalah 200M. Wah, itu udah di atas menang kan ya? Betul. Nah, otomatis ya sudah nanti deal-dealan. Kos politik berapa persen, mahal berapa persen. Kalau dari luar ya, bukan dari kader. Oke. Itu. Jadi memang harus ada dikeluarkan biaya dan memang tidak sedikit ternyata. Berarti Pak, ini kalau yang saya pikir itu hanya itu kalau di partai misalkan kos politiknya besar, apalagi yang independen, Pak. Nah, ini menarik begini. Ternyata kemarin saya juga coba independen, Pak. Iya. Masukin dulu. Ternyata contoh misalkan untuk pengumpulan KTP dengan 140 lah amannya ya, 40.000 itu tinggal dihitung berapa per KTP. Kan nggak ada gratis, Pak. Betul. Sekarang itu. Taruhlah 10.000 atau 20.000 per KTP tinggal dihitung. Dikalikan sekian. Tambah lagi sekarang kan fakta integritas pakai materai. Materai aja 140 kali 10.000-an, 12.000 sekarang materai udah berapa M? Masya Allah. Satu. Di sisi yang lain, kos politik apa? Sosialisasi nanti Pak. Iya. Meyakinkan kepada konstituen yang 140.000 itu dan sosialisasi untuk nambah lagi. Kan kemenangan itu minimal 40% Pak. 40%. Nah kalau 40% berarti tahulah 450.000 aja. Nah bagaimana 450.000 kali ya? Kali sekian. Ada 8.000 TPS gitu Pak. Iya. Di Kabupaten Garut berarti ya? Ya, tinggal dibagi-bagi kan. Seperti itu. Berapa nih? Ya kalaulah misalkan mungkin lebih murah. Minimal ya megang lah minimal 5M. Itu paling minimal. Dari berangkat dari independen berarti. Betul. Minimal 5M independen itu. Tapi menurut saya kalau independen mungkin kalau nggak punya kuat dananya babak belur, Pak. Sama, bukan begitu. Apalagi sekarang kalau lihat aturan KPU itu selalu mendesak di akhir Pak aturannya. Maksudnya? Contoh gini, misal kemarin saya pengumpulan tanggal 12. Oke. Itu dari tanggal 5. Oh, jadi didesak. Itu harus dipercepat kan sama juga menghalangi kan. Betul. Sementara untuk input itu tidak gampang. 140.000 Pak di komputer itu nggak bisa 2 minggu, nggak bisa 1 minggu. Pasti di atas, belum error. Belum misalkan double kayak gitu ya. Tapi Bapak kemarin sudah masuk. Sudah, tapi kan pulang Pak, karena waktunya habis. Kayak mesti 3 hari Pak.
Ya, kemarin berapa dikasih? 3 hari Pak. Kalau saya 3 hari kan masih madeg mayong kalau bahasa Sunda atau partai independen ya sudah saya coba independen ternyata ya gagal lah karena memang. Tapi dari independen sendiri ada yang sudah masuk Pak? Ada ya kalau tidak salah 3 Pak. 3 itu ya? berdasarkan itu ya. Dan nggak tahu lah nanti kan ada verifikasi Pak. Betul. Ketika satu saja diskualifikasi nanti ada yang salah. Menurut Bapak nih tentang kos politik, mahar politik, logistik, ini merupakan sebuah budaya atau memang ini kalau misalkan ini dikikis tidak ada, seperti apa nih Pak? Ini menarik Pak, karena kita harus kembali lagi sebelum pemilu bebas. Jadi kenapa saya bilang karena dulunya Pak waktu zaman belum pilkada atau caleg itu bebas, itu kan mereka memilih berdasarkan partai. Jadi digodok berdasarkan para kader-kader dari partai. Nah di situ mungkin lebih jelas. Jadi para kader itu punya kemungkinan untuk jadi caleg itu real. Karena tidak berbau uang kan ya. Betul. Karena mereka masuk ke dewan ya biasanya kaderisasi. Ada uang tapi tidak sebesar itulah. Nah ketika nanti dilantik otomatis kan dipilih tuh bupatinya oleh siapa? Ya oleh anggota dewan. Betul. Yang 50. Betul. Nah mungkin kalau misalkan itu kan tinggal negosiasi aja. Ya dari 50 berapa yang ngasih? Betul. Nggak bakalan lebih dari 10 M Pak. Karena tau lah dari 150 jutaan hasil dewan dikali 50 kan udah kelihatannya. Betul, udah kelihatan. Ya nggak gede-gede banget, tetap bakal diperiksa gitu. Betul, kan. Iya. Ya itu kan tapi kan rasional gitu ya, itu kan jual belinya jelas gitu. Ya karena udah ada pagu di sana. Pagunya apa? Pagunya kan misalkan setiap partai, contoh misalkan dari dewan itu pemenangnya siapa? Golkar misalkan punya misalkan 15 kursi. Ada kekuatannya kan kuat kan 15. Betul. Tinggal nanti koalisi beberapa ya atau kan udah lah. Tapi kan udahnya tidak terlalu heboh gitu. Ya, tinggal nanti koalisi beberapa. Sudah kalau udah di atas 50, misalkan di atas bukan 50, 26 ya kalau kita bisa tuh udah jadi, Pak. Seperti itu. Cuman ketika misalkan ada pemilihan terbuka bebas, itu kos politik saya bisa lagi lebih mahal, Pak. Lebih mahal. Karena tadi ada mahal, ada komposisi, ada logistik. Ini kalau logistik sendiri, Pak, menurut Bapak kan ini juga kan sudah include, Pak. Kalau menurut saya misalkan ingin menjadi seorang Bupati Garut, ini harus punya sekian M. Ya. Berarti kan itu include, Pak. Tidak dipilah-pilah. Tapi kan menurut Bapak pemandangan pemikiran dan Bapak itu dipilah. Ya. Tapi kan orang kebanyakan ini ingin jadilah bupati harus punya 100 M. Tuh. Kan gini Pak, dengan 100 M itu kan nanti kan kita tetap harus koordinasi dengan partai Pak. Dan partai pasti ada mahar politiknya itu kan. Berapapun itu nanti. Ini bukan rahasia umum lagi Pak? Bukan rahasia umum Pak. Saya mengalami kemarin jalan-jalan ke partai gitu Pak, ujungnya Gadua atau Sabaraha kan begitu ya. Kan logistik begitu gitu, Pak ya? Iya. Berarti nanya ke Bapak Garut atau Sabaraha Pak? Itu kan logistik, nanya logistik kan. Belum tanya mahal. Mahalnya? Mahal kan bakal beda Pak. Mungkin tiap partai beda harganya, tapi tetap mahal politik itu ada. Dan kalau kita akumulasi dengan kata-kata kalau 100 menang, otomatis kan kita harus bisa membedakan. Betul. Logistiknya berarti 100 M, kos politiknya berapa, mahalnya berapa. Termasuk nanti kalau 100 M itu kan dibagi-bagi ya. Iya, betul. Bupati berapa, wakil bupati berapa. Itu kan luar biasa. Jadi misalkan kita terjebak di situ, kapan Garut mau maju? Ini berarti Pak terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Memang. Ini budaya ini apakah bisa kita hapus dengan memangkas satu generasi, 2 generasi, atau gimana Pak? Menurut Bapak pemikiran Bapak nih? Salah satunya Pak, kita kembali dulu pemilunya tertutup Pak. Itu mungkin salah satu. Kalau pemilu seperti tertutup, menurut Bapak seperti apa nih? Kan begini, kalau tertutup itu kan sudah jelas di DPR itu ada beberapa ratus orang Pak anggotanya. Ya tinggal nanti negosiasi aja kan, tidak melibatkan masyarakat kan. Betul, itu Pak ya. Betul. Masyarakat kan taunya milih caleg aja. Iya. Sekarang kan dengan pilkada, pilpres masyarakat memilih. Ketika disawer Pak, itu masalahnya. Karena nyawer itu lebih mahal daripada nyalek Pak. Oh gitu Pak? Ya iya, contoh misalkan saya jadi bupati nih. Kalau jadi caleg kan 1 dapil Pak. Betul. Kalau jadi bupati berapa dapil? Itu lebih mahal sebetulnya nyawernya. Kosnya lebih luar biasa. Luar biasa. Makanya wajar tadi ada tuntutan 100 M lah berapapun gitu. Karena masyarakatnya. Terus pada akhirnya Bapak
mundur? Saya mungkin mundur perlahan Pak. Kalau tidak irasional ya, tidak rasional artinya. Tapi kan sudah ditutup Pak untuk pengajuan. Makanya untuk independen saya udahlah, sudah nanti entah kapan. Bagi saya adalah membangun Garut tidak dalam satu sistem ya, di luar sistem juga bisa lah. Dengan kompetisi saya, dengan mungkin tapi siapa tahu nanti para bakal calon atau nanti calon bupati ataupun yang jadi nanti bisa melirik dengan kemampuan Bapak yang begitu mumpuni luar biasa menurut saya, dengan ide dan programnya nanti untuk membangun Garut ke depan untuk lebih maju lagi. Mungkin nanti ada bakal calon atau calon bupati yang melirik Bapak. Nggak apa-apa. Ya, statement closing Pak dari Bapak untuk jadi statement closingnya pertama bahwa kos politik untuk pilkada apapun itu bukan sesuatu yang luar biasa, jadi dianggap biasa. Jadi orang tidak lagi bicara tabu atau tidak tabu, lumrah. Yang kedua, janganlah terjebak, terutama para balon-balon nih yang ikut konvensi, hati-hati aja. Takutnya terjebak, uang sudah keluar, tidak bisa diambil lagi. Soalnya biasanya pemenangnya sudah ada. Bagi saya begitu. Sudah ditentukan. Sudah ada pemenangnya. Jadi hati-hati jangan terjebak. Yang terakhir adalah tetap para calon ini, kalaulah memang untuk kepentingan rakyat Garut, apapun itu, jadi ketika tidak jadi bupati, mainkanlah di luar sistemnya. Ayo bareng-bareng dengan saya lah, tuh yang banyak uang itu, membangun Garut, tanpa jadi bupati. Karena membangun di luar sistem itu tidak akan kena KPK. Itu aja. Oke, terima kasih atas statement closing dari Pak Dr. Indah Firmansyah. Saya kutip satu aja, kos politik bukan hal yang tabu, tapi bukan lagi rahasia umum, tapi ini sudah menjadikan sebuah kebiasaan masyarakat Indonesia dalam hal ini di pilkada maupun di pilpres maupun di apapun. Saya Dedang Sugiarto yang bertugas dan di depan saya narasumber Pak Dr. Indah Firmansyah. Terima kasih sudah hadir kembali di studio kami. Mudah-mudahan nanti kita bisa bergening lagi dengan tema-tema yang lain dengan membangun Garut ke depan lebih maju lagi. Saya tutup. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.